Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama Caster yang apa hanya di podcast Debug, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik lainnya seputar sains dan teknologi itu sendiri tentunya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang sebenarnya tidak jauh dari sains dan teknologi serta berbagai macam bidang hal. Sebenarnya ini yang kita bahas adalah hal umum, yaitu tentang analisis. Analisis atau analisa merupakan suatu hal yang ya bisa dibilang nggak jauh-jauh dari kehidupan kita memang sehari-hari, baik untuk pasar, baik untuk belajar, baik itu untuk melakukan berbagai macam hal, termasuk kalau kita melihat tayangan sepak bola, tayangan di TV, itu semua analisa semua. Analisis ada dalam situ. But semua ini pastinya itu terjadi karena ada suatu masalah, jadi kita perlu melakukan analisis ini. Ya, bisa dibilang ini analisis adalah berasal dari kata analisa sendiri yang penggunaan kata secara bahasa Indonesianya yaitu berbeda. Jadi analisis ini nggak selalu negatif dan nggak selalu positif juga. Tapi konteks dalam bahasanya ini berarti memeriksa lah. Jadi kita kan ibarat tuh memeriksa dari awal hingga akhir tentang suatu hal yang ingin kita ketahui gitu loh. Misal kita ingin menganalisa tentang tumbuhan kaktus, ya kita kan akan melihat bagaimana dari kaktus itu kecil hingga besar. Dan dalam laboratorium itu banyak juga yang menggunakan istilah analisis, seperti menganalisis barang-barang yang ada dalam laboratorium atau jenis-jenis hewan yang ada dalam laboratorium tersebut. Dan secara umum kegiatan analisis itu memang sebuah kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas ya. Itu dengan analisis kita bisa melakukan membedakan, mengurai, atau memilih-milih suatu hal yang bisa dimasukkan untuk digolongkan. Golongan ini kan otomatis itu memberikan kategori-kategori yang ada pada hal yang kita analisa tersebut. Ya contohnya kalau kita menganalisa pertandingan sepak bola kan kita kan membedakan. Jadi bagaimana sisi tim A itu menyerang dan menguraikan bagaimana sisi tim A ini mulai poros serangan gitu loh. Dan akhirnya mencari cara untuk mencetak gol dan memilih-milih data, yaitu yang sudah kita lihat dari secara full 90 menit pertandingan sepak bola itu kita akan memilih-milih apa sih yang kita bisa masukkan. Berarti gerakan ini untuk defender, gerakan ini untuk midfielder, dan gerakan ini untuk forward, misal seperti itu. Dan itu ada tujuan tertentu tentunya. Misalnya defender otomatis menjaga agar gawang tidak kebobolan. Kalau midfielder menyuplai bola dan menghentikan bola yang ada pada musuh jika berada di area tengah, bisa juga. Dan forward peran utama yang mencetak gol atau membunuh lawan, ya kan? Ya ini contohnya dalam sport yang paling mudah. Kalau kita membicarakan tentang kedokteran itu kan lebih banyak lagi. Misal analisa membedah tubuh ikan, kita akan membedah dan membedakannya ini bagian ekor, bagian kepala, bagian tubuh, bagian tulang, dan semacamnya. Menguraikan, diletak di bagian ekor tuh pada ujung ini ada apa sih? Tulang itu apa aja sih yang ada di dalamnya? Dan daging dari ikan tersebut itu apa ya gizinya yang bisa kita dapatkan gitu loh. Dan memilah-milih yang penting itu mana aja. Kan kita nggak mungkin dong sebagai konsumen memakan tulang, nah itu berarti kan nggak penting. Atau bisa kita tuliskan pada site, ya kita analisis yang dibutuhkan oleh manusia dari gizi yang ada pada ikan ini apa gitu loh. Jadi analisis ini umum sekali memang, tapi dengan adanya analisis kita akan mengerti kebenaran suatu data, kebenaran suatu hal. Ya toh nggak mungkin dong kita mendapatkan suatu bukti dan suatu fakta itu dengan hanya berpikir secara abstrak, hanya di awang-awang. Kalau orang bilang tuh di awang-awang, nggak bisa. Kita harus melihat bagaimana alurnya, bagaimana polanya, dan bagaimana barang itu sendiri. Gak usah barang deh, berbagai macam hal lah intinya lah. Oke, nah karena itu jadi melakukan analisis itu sebuah kegiatan pastinya. Fungsinya, nah tujuan utamanya itu fungsinya ini mengumpulkan data-data yang valid ya. Yang penting valid, validasi data itu penting karena kalau data nggak valid ya apa yang harus kita pertahankan dari opini atau fakta yang ada itu pada suatu lingkungan tertentu. Ya misal kalau kita tadi membedah sepak bola, ya berarti lingkungan olahraga sepak bola dong, nggak mungkin kita membedahnya nanti lewat ke olahraga seperti basket kan, seperti itu loh. Memang ada alurnya gitu loh, itu yang pertama. Terus kita bisa melihat dari lingkungan-lingkungan yang ada, faktor pemain, faktor apa,
faktor lapangan, itu kan teknis dan non teknis yang berdasarkan lingkungan dan keadaan sekitar dari sepak bola itu tadi. Terus agar lebih optimal dalam keadaan krisis atau keadaan yang membutuhkan strategi, itu kita kan bisa lebih mendetail. Jadi misalnya seperti apa lapangan sepak bola, bagaimana sih lapangan sepak bola yang baik untuk para pemain sepak bola ini, atlet ini nih tidak mudah cedera. Kan bisa saja kalau jatuh di rumput yang nggak enak otomatis cedera langsung, itu contohnya ya. Nah terus bisa juga ketika kita sedang melakukan pemanasan tapi alat peralatan yang digunakan untuk mendukung lapangan tuh nggak cukup, jadinya olahraganya nggak efektif, misal seperti itu. Nah tujuan utamanya dari melakukan analisis ini nantinya di akhirnya nggak ada lain nggak ada bukan itu setelah pengumpulan data yang banyak banget ini. Data itu kan dari yang terkecil ya sampai yang terbesar ya, yang menjadi kumpulan data itu menjadi big data atau database itu untuk para pelaku analisis ini, untuk ahli analisa ini nanti akan bisa menggunakan untuk menyelesaikan krisis dan konflik atau berbagai macam hal yang ada, atau sebagai intinya arsip atau sebagai kenang-kenangan sejarah yang ada. Jadi dalam artian pada tahun sekian ada masalah di mana pemain mudah cedera, otomatis nanti ahli analisa akan melihat apa aja sih faktor-faktornya dengan melakukan analisis. Ternyata rumput lapangannya itu keras, ternyata rumput lapangannya itu nggak terlalu baik untuk pendaratan ketika jatuh. Kebugaran pemain kurang karena kurang diperhatikan jam istirahat, misal seperti itu loh. Nah, terus krisis mungkin itu tahun sekian. Terus ada lagi yang terbaru, misal kenapa para pemain itu sulit mendapatkan stamina yang tinggi, misal mungkin makanannya kurang bergizi lah, mungkin porsi latihannya terlalu berat lah, mungkin ada faktor psikologis dari pemainnya lah, itu kan ada itu merupakan analisis sebenarnya teman-teman dari subjek. Yang penting ada subjek dan ini memang nyata dulu. Jadi manusia itu kan juga sebuah subjek untuk ilmu ya. Nah itulah mengapa analisis akan selalu nggak jauh dari kehidupan kita sebagai manusia sehari-hari. Bahkan Anda bisa melakukan analisis, kenapa saya setiap hari makan gitu loh. Ya, data-datanya apa ya, kalau saya nggak makan saya akan lemas atau apa gitu loh. Dan pastinya analisis yang baik kalau secara perusahaan ini bukan secara sains ya, tapi sebenarnya sains pun juga membutuhkan ini, yaitu SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat. Dalam sains ini juga digunakan. Kenapa? Strength kita memisalkan pada hukum Newton. Strength-nya apa? Hukum Newton berarti kan kita kan mengetahui hukum aksi reaksi. Misal kelemahan aksi reaksi apa? Kita juga mendapatkan dampak yang sama besarnya, seperti itu loh. Terus opportunity-nya, bagaimana caranya? Kita harus mencari celah untuk menghindari agar tidak kembali ke kita gitu loh. Ya kan, threat ancamannya yaitu Anda bisa mendapatkan apa ketika benturan itu terjadi. Anggap aja suatu kasusnya kita menganalisa kenapa bola ketika kita pantulan keras menuju dinding dan mengenai badan kita bisa lebam gitu loh, ya kan. Misal seperti itu. Ini menjadi sebuah struktur dan kinerja yang penting dalam melakukan analisis suatu kejadian. So, bagi Anda anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah, penting sekali untuk melakukan analisis. Bukan berarti harus setiap kegiatan dianalisis, enggak. Setidaknya kan bagi Anda yang rutin untuk melakukan kegiatan mahasiswa ya, pasti butuh analisis. Dalam artian gini, melakukan proker, jelas. Melakukan berbagai macam kegiatan bersama anggota-anggota juga ya kan. Kalau sebagai anak sekolah apa? Analisis, kenapa nilai saya turun? Kenapa nilai saya bisa naik? Ya, itu kan dianalisis. Jadi dengan metode ini paling baik loh. Ingat, metode setiap manusia itu kan bermacam-macam. Bahkan hewan pun punya metodenya masing-masing kan, nggak bisa disamakan kan. Nah, karena itulah mengapa penting sekali sebagian orang itu kita harus berpikir secara positif dan berpikir secara bukan sistematis juga ya, tapi benar-benar mengerti keadaan. Kalau sistematis itu hanya untuk ukuran-ukuran saja. Jadi kita bisa lihat dulu berbagai macam faktor-faktor yang ada agar tingkat keberhasilan analisa itu sukses. Nggak mau dong Anda sudah melakukan analisa capek tapi hasilnya minor. Ya mungkin karena ada faktor ya, kecuali kalau Anda nggak serius atau apa. Tapi kalau Anda serius kan harusnya sih bisa ditangkal berbagai macam faktor yang terjadi itu. Tapi di masa-masa ini analisa yang paling sering dilakukan itu untuk pasar. Ya
Karena bisnis itu terus berkembang. Sebenarnya berbagai macam hal itu terus berkembang. Seperti sains itu berkembang, ya kan? Gak mungkin dong sains itu gak berkembang. Itulah mengapa kita harus tahu sebagai manusia, ya segala hal itu ya harus kita ikuti dengan yang baik caranya. Nah, cuma sekedar asal melakukan judgement gitu loh, atau ya kita melakukan tudingan gitu loh. Oke, seperti itu teman-teman masalah analisis. Jadi sebagai pendengar setiap podcast ini, saya juga ingin memberikan teman-teman itu pengetahuan bahwa segala suatu hal yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan pemikiran yang jernih, dan itu pasti ya, pemikiran jernih pasti. Terus melihat side effect dan long term effect. Selain itu apa efek paling dekat, itu semua kan terus-terusan ada, tapi pastinya kita akan memberikan suatu keputusan dari analisis yang terbaik. Oke, seperti itu ya. Kenapa saya membuat ini ya, karena ini mendukung juga untuk teman-teman yang agar semangat dalam melakukan skripsi dan bisa memberikan sedikit motivasi agar lebih cepat menemukan metode yang ada. Ya, yang penting kerjakan, lakukan. Oke, segitu dulu untuk podcast kali ini, nggak panjang lebar lah. Yang penting tahu manfaatnya, tahu maknanya dari analisis ini. Dan yang penting selalu carilah metode terbaik untuk diri Anda. Metode itu banyak, tapi yang cocok kan hanya 1 atau 2. Terima kasih sudah mendengarkan, selalu jaga kesehatan, dan sayangilah orang di rumah. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Dan kalau ada teman-teman yang butuh konsultasi mengenai permasalahan gadget atau pemenuhan gadget untuk kuliah, kerja, atau sekolah, silakan mention saya yang ada di thumbnail, itu akun saya. Dan dengan begitu saya akan membantu Anda dengan mudah. Thank you, sampai jumpa di chapter selanjutnya.